Selamat siang adik, terima kasih ya sudah datang di ruang konseling hari ini. Nah, jadi adik, apakah adik punya masalah atau mungkin adik ingin berdiskusi tentang suatu hal dari ibu hari ini? Baik, terima kasih Ibu dan selamat siang Ibu. Saya datang ke sini untuk berbicara mengenai soal kepercayaan diri saya ketika saya maju di depan Ibu. Ketika adik maju di depan, kira-kira kepercayaan diri adik saat maju di depan itu seperti apa yang adik maksudkan? Bisa adik ceritakan lebih jelas lagi? Baik, terima kasih Ibu. Kepercayaan diri saya itu Ibu ketika saya ditunjuk atau maju untuk presentasi itu Ibu, saya merasa gugup Ibu dan kurang percaya diri ketika saya sudah maju di depan. Walaupun saya sudah berani untuk maju di depan Ibu itu, tetapi ketika saya berbicara itu Ibu, suara saya kedengaran gemetar Ibu. Jadi dari situ saya kurang percaya diri Ibu. Jadi baik adik, dari apa yang adik sampaikan tadi, ibu bisa merasakan bahwa adik itu merasa gugup ketika maju ke depan karena pemikiran-pemikiran adik ya yang selalu adik selalu memiliki pemikiran bahwa ketika adik maju presentasi di depan, teman-teman adik akan menertawakan adik. Nah, dan juga tadi karena rasa gugup itu mengakibatkan adik itu merasa agak cemas, terlihat agak cemas ya adik, dan juga ini pernapasan adik juga jadi sedikit terganggu ya, merasa kayak dadanya ditekan ya karena rasa gugup tersebut. Nah, tapi ini ibu melihat ada hal positif dari masalah adik tadi, karena hal positifnya itu ketika adik merasa gugup untuk maju ke depan untuk ini presentasi, tapi adik ini berusaha untuk tetap maju dan juga adik menerapkan teknik pernapasan ya. Nah, di situ sebenarnya adik sudah memiliki solusinya, tapi sepertinya adik kurang menerapkannya. Nah, jadi adik saran dari ibu tetap terapkan ya ini teknik pernapasan tersebut. Ketika adik sebelum maju ke depan, terlebih dahulu adik tenangkan diri, lakukan teknik pernapasan berulang-ulang kali sampai ini adik merasa sudah tenang, baru adik maju ke depan. Dan yang paling penting itu adalah pemikiran adik ya, dimana adik selalu maju ke depan tuh adik selalu berpikir ini nanti saat adik berpresentasi teman-teman adik akan menertawakan, seperti itu. Iya, seperti itu Ibu. Jadi ya adik, pemikiran itu sebenarnya hal itu yang membuat adik merasa gugup, sehingga adik merasa agak cemas, karena adik cemas ketika saat ini adik mulai berbicara, adik akan ditertawakan. Pemikiran-pemikiran seperti itu. Iya, seperti itu Ibu. Jadi dari pembicaraan kita hari ini, saya akan menerapkan saran dari Ibu. Jadi ketika saya maju di depan atau ditunjuk untuk maju di depan itu, saya nanti berpikir bahwa saya pasti bisa ketika saya maju di depan untuk berbicara atau melakukan presentasi. Ya adik, jadi hal-hal positif tersebut yang harus adik tanamkan dalam diri adik. Ketika adik berpikiran positif, maka yang ini dihasilkan juga adalah hal yang positif ya adik. Diterapkan bahwa teman-teman adik ada untuk mendukung, bukan untuk menertawakan adik. Dan juga ketika adik mulai merasa gugup, adik bisa melakukan teknik pernapasan tersebut agar mengurangi rasa gugup adik ya. Jadi sekian dari ibu ya adik, kira-kira adik bisa terapkan atau mungkin adik masih ingin berkonsultasi hal lain dengan ibu sebelum kita menutup proses konseling kita hari ini? Baik Ibu, dari sarannya Ibu saya akan menerapkannya, dan ketika saya mau berkonsultasi dengan Ibu, nanti saya datang ke Ibu untuk konsultasi lebih lanjut lagi Ibu. Nah, baik ya adik, kalau adik memang masih mau berkonsultasi dengan ibu, adik datang saja ya, ruang konseling selalu terbuka
untuk adik. Jadi adik tidak perlu merasa takut, merasa ragu kalau ibu tidak menerima apa ini ketika adik datang, tapi ibu akan selalu menerima apapun yang adik pikirkan atau rasakan, bisa adik sampaikan kepada ibu ya. Dan ini sekian proses konseling kita hari ini, dan kita bisa bertemu lagi jika adik masih mau berkonsultasi tentang kelanjutan apa yang adik rasakan ini, atau mungkin ada hal lain lagi yang ingin adik konsultasikan, ini adik bisa datang ke ruang konseling. Baik, terima kasih Ibu. Ya adik, sama-sama.